Yang kedua, untuk makruh. Contoh dalam sabda Nabi SAW, di antara kamu sekalian jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika sedang buang air kecil. Yang ketiga, untuk mendidik. Contohnya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 101. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Yang keempat, untuk doa. Contohnya firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 8. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Yang kelima, untuk merendahkan. Contohnya firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 88. Janganlah sekali-sekali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang-orang kafir itu. Yang keenam, untuk penjelasan akibat. Contohnya firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 42. Dan janganlah sekali-sekali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Yang ketujuh, untuk keputusan. Contohnya firman Allah dalam surah At-Tahrim. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. B. Macam-macam an-nahyu. Menurut Mustafa Said Al-Kin, bahwa ada 4 macam bentuk karakteristik yang dapat digolongkan kepada al-nahyu di dalam nas. Adapun 4 macam bentuk sigat al-nahyu itu adalah: yang pertama, fi'il mudhari' yang dihubungkan dengan da al-nahyah. Misalnya firman Allah Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Artinya, dan janganlah kamu dekat zina, karena perbuatan zina itu adalah hal yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Yang kedua, kata yang berbentuk yang menuntut menjauhi larangan atau meninggalkan suatu perbuatan. Misalnya firman Allah Quran surah Al-Hajj surah 22 ayat 30. Artinya, maka janganlah oleh kamu berhala-hala yang kotor itu, dan jauhilah pula perbuatan dusta. Menggunakan kata nahi itu sendiri dalam kalimat, misalnya firman Allah Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 23. Artinya, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang ketiga, jumlah kabariyah, yaitu kalimat berita yang digunakan untuk menunjukkan larangan dengan cara pengharaman sesuatu atau menyatakan tidak halalnya sesuatu. Misalnya firman Allah Quran surah An-Nisa surah ke-4 ayat 19. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalur paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Menurut Mustafa Said Al-Kin, bahwa para ulama usul sepakat bahwa al-nahyu untuk beberapa arti, yaitu: yang pertama, untuk menyatakan haramnya suatu perbuatan atau tidak boleh dilakukan. Misalnya firman Allah Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Artinya, dan janganlah mendekati perbuatan zina. Yang kedua, untuk menyatakan doa atau permohonan. Misalnya firman Allah Quran surah Ali Imran surah ke-8 ayat surah ketiga ayat 8. Artinya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kejahatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Yang ketiga, menyatakan dan menunjukkan bimbingan atau pengarahan. Misalnya firman Allah Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 101. Artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya akan memusnahkanmu. Yang keempat, menjelaskan suatu akibat dari suatu perbuatan. Misalnya firman Allah Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat 42. Artinya, janganlah sekali-sekali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Yang kelima, untuk menyatakan keputusan. Misalnya firman Allah Quran surah Al-Tahrim surah ke-66 ayat 7. Artinya, wahai orang-orang kafir, janganlah kamu menyatakan uzur pada hari ini, bahwasanya kamu diberi balasan menurut apa yang kamu perbuat. Yang C, masa berlakunya larangan. Pendapat jumhur ulama, nahyu dapat dikelompokkan kepada beberapa bentuk larangan menuntut jenis perbuatannya, yaitu: 1. Suatu larangan bila berlaku dalam ibadah yang berakibat membatal hal tersebut pada hari yang dilarang. Yang kedua, bila larangan itu mengenai muamalat dalam arti umum, berakibat fasidnya perbuatan yang dilarang jika dilakukan pada saat-saat terlarang, selama larangan itu tidak mengenai akad itu sendiri, atau unsur dalam atau unsur luarnya yang merupakan bagian dari kelazimannya. Yang ketiga, bila larangan mengenai zat dari akad suatu perbuatan, atau mengenai unsur di dalamnya, atau mengenai unsur luarnya yang menjadi kelaziman, maka larangan tersebut berakibat fasidnya perbuatan yang dilarang bila dilakukan para ulama usul fikih, seperti yang dikemukakan Muhammad Adib Saleh, merumuskan beberapa kaidah yang berhubungan dengan larangan, antara lain: yang A, al-asl
fi an-nahi al-tahrim. Pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram. Setiap larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang itu, kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain. Contohnya ayat 151 surah Al-An'am. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Contoh larangan yang disertai indikasi yang menunjukkan hukum selain haram adalah ayat 9 surah Al-Jumu'ah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Larangan berjual beli dalam ayat tersebut menurut mayoritas ulama usul fikih menunjukkan hukum makruh, karena ada indikasi yaitu bahwa larangan tersebut bukan ditunjukkan kepada esensi jual beli itu sendiri, tetapi kepada hal-hal yang di luar zatnya, yaitu adanya kekhawatiran akan melalaikan seseorang dari bersegera pergi sholat Jumat. Oleh karena itu, orang yang tidak wajib sholat Jumat seperti wanita tidak dilarang melakukan jual beli. Bab 3 penutup. Yang A kesimpulan. Dari banyak pengertian yang diberikan para ulama di atas, pada hakikatnya menjelaskan bahwa al-nahyu itu adalah tuntutan yang bentuknya larangan atau mencegah agar tidak melakukan perbuatan dan larangan yang datangnya dari syar'i yang telah dituangkan dalam nas yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa nahyu dari larangan dengan sifat yang lazim mengharuskan fasidnya setiap amalan. Mereka menyebutkan fasid dan batilnya karenanya pandangan nahyi pada zat perbuatan yaitu dilarang oleh agama dan segala perbuatan itu menghasilkan apa-apa. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat menambah wawasan Anda dalam presentasi kali ini. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.